Oke, baik, kita lanjutkan untuk pengujian berikutnya, yaitu untuk pengujian uji korelasi. Ya, oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. Nah, di sini saya punya data sheet uji dari uji pertemuan 13 ya. Nah, pertama kita lihat dulu asumsi dari uji korelasi ya. Uji korelasi digunakan jika yang pertama jenis datanya adalah numerik dan numerik. Ya, kalau distribusi datanya itu normal, maka kita gunakan uji korelasi Pearson. Sedangkan kalau distribusi data tidak normal, kita menggunakan uji korelasi Spearman. Ya, nah itu asumsinya. Jumlah kategorinya apa perlu dicek? Nggak perlu, karena sudah pasti tidak ada kategorinya, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara pengujian uji korelasi. Nah, kita bandingkan dulu apa yang mau kita uji korelasi ya. Saya ingin melihat hubungan antara usia dengan kolesterol. Ya, usia kita lihat numerik, kolesterol numerik. Ya, berarti cocok ya dilakukan uji apa namanya uji korelasi. Nah, sekarang kita perhatikan dulu datanya normal atau tidak normal. Caranya klik analyze, compare deskripsi statistik, explore, terus kita masukkan usia dan kolesterol. Karena dua-duanya datanya adalah numerik, maka dua-duanya perlu kita ujikan. Ya, setelah itu klik plots, normality plot with test, continue, oke. Nah, sekarang kita lihat distribusi datanya. Ternyata usia dan kolesterol itu distribusi datanya adalah tidak normal. Numerik-numerik distribusi data tidak normal, maka uji yang tepat adalah uji korelasi Spearman. Ya. Bagaimana melakukan uji korelasi Spearman? Oke, caranya klik analyze, correlate, bivariat. Nah, kita masukkan variabel usia dan kolesterol sebagai variabel dependennya. Nah, karena tadi datanya tidak normal, maka yang kita klik adalah Spearman. Biasanya kita hilangkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya terdiri dari karena banyak tabel kan. Nah, mana yang dipilih? Kita lihat korelasi hubungan antara usia dengan kolesterol, berarti yang ini. Ya, atau kolesterol dengan usia. Ini sebenarnya dua hal yang sama ya. Jadi kita bisa pilih salah satu apakah akan pakai yang ini atau pakai yang ini. Saya akan pakai yang ini ya. Nah, ada tiga nilai yang keluar. Yang pertama adalah N. N ini adalah jumlah sampel. Seek to tell ini adalah nilai p-value-nya. Sedangkan correlation coefficient 0,531 ini adalah nilai R-nya. Ya. Bagaimana caranya saya menyajikan? Nanti silakan lihat di PPT-nya. Cara menyajikan uji korelasi. Ya. Pertama, seek-nya 0,00. Nah, ini adalah yang menunjukkan ada atau tidak adanya hubungan. Nah, nilai inilah yang kita bandingkan dengan nilai p-value 0,05 kalau nilai alfanya 5%. Ya. Maka kesimpulannya adalah lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya adalah ada hubungan antara usia dengan kolesterol. Gitu ya. Nah, sekarang dalam uji korelasi ternyata tidak hanya melihat pengaruh, tapi kita bisa melihat arah dan kekuatan hubungan. Bagaimana cara melihat arahnya? Nah, kita bisa lihat di nilai koefisien korelasi atau correlation coefficient atau nilai R-nya yaitu sebesar 0,531. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat arah, di sini arahnya positif. Kenapa positif? Karena tidak ada negatif di sininya. Jadi setiap tidak ada tandanya di sini berarti arahnya positif, ya. Artinya apa? Kalau positif, artinya semakin meningkatnya usia, maka kolesterolnya akan semakin meningkat juga. Jadi kalau positif itu dua-duanya itu sama-sama naik, kalau negatif itu satu naik, satu turun. Contoh, kalau kita melihat hubungan antara usia dengan skor kognitif, itu biasanya korelasinya negatif. Kenapa? Karena semakin tua atau semakin meningkat seseorang, kalau kognitifnya akan semakin menurun. Nah, itu kalau yang negatif ya. Nah, kalau yang positif itu dua-duanya itu antara naik atau turun-turun turun dua-duanya. Nah, gitu ya. Ini kita lihat korelasinya adalah 0,531 berarti artinya arahnya positif ya. Nah, terus kita lihat kekuatan hubungannya gimana. Nah, jadi kalau kita lihat kekuatan hubungannya, kita tahu ada 4 kekuatan hubungan yang menentukan korelasi. Yang pertama adalah arahnya itu sangat lemah, yang kedua sedang, yang ketiga kuat, yang keempat sangat kuat. Nah, 0,531 ini berada pada kekuatan hubungan yang kuat. Ya, jadi kita jelaskan bahwa pada tabel 4 menunjukkan pada alfa 5% terdapat hubungan antara usia dengan kadar kolesterol. Ya, sementara itu nilai R, R-nya sebesar 0,531, artinya arahnya positif dan kekuatan hubungannya itu kuat.
Ya, artinya semakin meningkatnya usia, maka kadar kolesterolnya akan semakin meningkat. Ya. Nah, itu kalau kita lakukan uji Pearson. Ya, maaf, Spearman. Karena distribusi datanya tidak normal ya. Gimana kalau asumsinya distribusi datanya normal? Berarti ya sama-sama ya, kita lakukan sama-sama uji korelat bivariat, tapi di sini yang kita klik adalah si Pearson-nya, bukan Spearman-nya. Ya, hasilnya pun akan sama bentuknya seperti ini. Ya, jadi cara menyimpulkannya pun sama-sama seperti yang tadi saya jelaskan di Spearman. Ya. Nah, itu ya kurang lebih untuk pengujian uji korelasi Spearman dan Pearson. Ya, untuk melihat penyajian datanya, silakan lihat di PPT. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.